Oke teman-teman, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya di channel Tony Petani ya. Jadi di kesempatan sore ini, selepas pulang kerja, saya mengecek kondisi tanaman saya. Nah ini kan udah 2 minggu nih. Ini sama ini berbarengan ya. Cuma nih dari segi pemupukan sama, media tanam sama, tetapi hasilnya berbeda. Wadahnya ini semakin besar semakin bagus. Nah ini yang kecil-kecil, wadah yang kecil saya isi 3. Ini juga sama, pertumbuhannya berbeda dengan yang ini. Ini sama, udah 2 minggu yang lalu saya menanam yang ini. Media tanam sama campuran di video yang sebelumnya. Terus pemupukan sama juga ya. Cuman hasilnya kan berbeda. Menanam sesin seperti ini semodel saya, alangkah baiknya minimalnya nih kasih polybag yang seperti ini. Tetapi kalau ada yang lebih baik lagi, kasih bekas karung semen nih. Ini yang warna seperti ini lebih baik daripada yang warna hitam, karena ini tidak menyerap cahaya. Kalau yang warna hitam itu cenderung, kita tahu kan warna hitam itu cenderung menyerap cahaya. Seperti kita pakai baju hitam di siang hari bolong pasti lebih panas. Tetapi kalau bukan baju hitam pasti tidak terlalu panas lah ya. Seperti itu juga di sini, ketika cahaya matahari menyinari ke sini, apalagi ini kan di atas bangunan dakan, ini pasti panasnya luar biasa daripada di tanah langsung. Selain pupuk, media tanam, ukuran wadah juga pengaruh ya teman-teman. Terus di belakang saya juga nih ada pakcoy. Ini sudah memasuki minggu ketiga. Nah saya kan pernah bikin videonya, ini diisi 3 sama ya, yang di belakang 3, ini juga diisi 1. Nah yang pertumbuhannya lebih cepat ternyata yang diisi 1. Berarti jarak tanam itu sangat pengaruh selain pupuk sama media tanam. Untuk pemupukan tambahan, ini pupuk umum NPK ya, NPK 16 16 16. Artinya dalam pupuk ini, dalam 1 kilo, kandungan N nitrogennya 16%, kandungan P fosfat 16%, dan K nya kalium 16%. Terus nitrogennya di sini kan nitrogen yang diserap tanaman itu ada 2, dalam bentuk nitrat dan amonium. Ini bentuknya nitrat, jadi lebih cepat, 3 hari juga ini udah kelihatan. Terus cara penggunaannya 2 sendok makan, lalu dilarutkan ke dalam air 5 liter kurang lebihnya. Terus dikocor ke sini 1 minggu 1 kali. Tetapi kalau mau digenjot 3 hari sekali, kalau mau digenjot lebih cepat lagi. Ini buat semua ya, buat semua dari sawi-sawian. Kalau untuk tanaman sayuran mah ini cukup kalau menurut saya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin belum puas, boleh dikasih pupuk yang lain. Tapi beda lagi dengan tanaman cabai nih. Di sini kan saya nih ada cabai nih teman-teman ya, nanam juga cabai. Untuk masa vegetatif ini cukup juga. Tetapi ketika dia mulai berbunga, ada lagi pupuknya. Ini saya pakai MKP nih. MKP memang pupuk ini mahal ya teman-teman. Kalau MKP itu 1 kilo itu bisa sampai 52.000, ada yang 47.000, ada juga yang pokoknya lah paling mahalnya sampai 60.000 ya. Untuk cara pemakaiannya nih ada 2, cuman bisa dikocor sama seperti ini. Cuman sayang kalau dikocor itu, kalau dikocor mah sayang karena ini pupuk mahal ya. Teman-teman boleh semprot ya. Cara penyemprotannya ini lebih sedikit lagi, 3 gram lah, 3 gram untuk kurang lebih saya 3 gram untuk 5 liter, lalu disemprotkan. Itu tujuannya ke masa-masa pembungaan, mulai pembungaan ya, baru kita semprotkan. Masa-masa pembungaan menguatkan bunga supaya tidak rontok, terus memperbanyak bunga juga. Ini karena kandungannya yang paling tinggi itu fosfat ya. Ketika ini sudah menjadi, nah ukuran kira-kira segini, ini sudah menjadi pentil ya, supaya jadi buahnya bagus, buahnya kuat, terus pedas gitu. Teman-teman cari pupuk yang kandungan kaliumnya tinggi. Saya sendiri pakai KNO3 nih. Kalau saya ini pemakaiannya di
kocor. Tuh. Intinya untuk tanaman itu kan untuk unsur hara makro N, P, K. Nah, yang itu aja kita bermain di sana. Jadi harus pintar-pintar kitanya gimana. Tetapi teman-teman ingat ya, ketika kita memakai pupuk kimia, media tanah ini akan menjadi asam ataupun pH-nya menurun ya. Kalau kita masif secara terus-terusan menjadi menurun, terus akan menjadi mengeras. Nah, kenapa bisa mengeras? Karena di sini nih kandungannya 16 dalam persentase ya. Kalau kita gabung berarti kurang lebih 48%. Sisanya apa? Nah, sisanya itu pembawa ataupun pengotor bisa ya. Tapi intinya pembawa yang gimana ya, supaya bersenyawa pupuk itu, supaya tidak, karena ini kan pupuk majemuk, supaya tidak antagonis lah. Karena kadang N sama P itu antagonis ya. Jadi supaya tidak antagonis ada pembawanya, pemisah mungkin lebih tepatnya menyebutnya ya. Nah, ketika dicairkan ataupun ketika dikasih ke sini, si pemisahnya tadi itu hampir mirip seperti kayak semen. Jadi mengeraskan tanah. Nah, itu dia. Makanya walaupun kita pakai pupuk kimia, tapi untuk pupuk-pupuk yang kompos, pupuk kandang jangan lupa itu juga harus seimbang gitu. Jangan satu terus-terusan. Ketika kita pakai pupuk kompos terus-terusan, iya aja kalau skala hobi seperti saya, cuman sayuran hijau ini masih bagus. Tetapi kalau kita sudah skala produksi menanam cabai, nggak bakalan bisa teman-teman. Paling juga ya hijau aja. Kebanyakan unsur nitrogen di sininya nih, ruas-ruasnya menjadi lebih tinggi nih. Ini kalau kebanyakan unsur nitrogen, ruas tiap tanaman itu, terutama tanaman yang berpohon, menjadi tinggi dan sangat rentan terhadap penyakit juga, sangat rentan serangan penyakit jamur. Terus ada zat yang bisa mengundang hama, yaitu kupu-kupu yang bertelur menjadi ulat di sana. Oke, mungkin teman-teman ya, karena cukup panjang lebar juga ya pengalaman saya bercocok tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.